Assalamualaikum, Assalamualaikum, Insyaallah. Baru sendiri nih, Masya Allah. Yang lain kita mungkin tunggu yang lain. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara anak terdengar. Saya sendiri nih. Oh, kayaknya akan datang si yang lainnya. Sembari menunggu ya, insya Allah. Sebentar, Ini Ustadz siapa? Saya bicara dengan Ustadz siapa? Afwan, gimana, Siapa namanya? Ustadz anak Ikram, ya, bisa dipanggil Ustadz Ikram. Okay. Baik. Karena dengan Ida ya, Iya, betul. Iya. Mas Salma ya. Iya, saya nama biasa aja itu dulu kemarin masih ada nama anak saya. Salma 7AE berapa ya, Enggak, dulu anak saya enggak di Viwa, Ustadz. Oh, ada di Bintang Pelajar. Oh, Bintang Pelajar. Iya, boleh kan ini untuk umum kan ya? Bukan hanya untuk orang tua yang di Viwa kan? Bukan. Iya, boleh bebas. Ini iya. Anak-anak bukan di anak-anak dulu sempat pernah menjadi guru Viwa selama 3 tahun lebih, tapi sekarang sudah bergabung di Al-Bildan baru 1 semester lebih. Oh, Al-Bildan ya? Iya. Oh iya. Anak saya di Bintang Pelajar yang di Bogor. Oh, Masya Allah. BP ya, Bintang Pelajar boarding ya. itu. Oh, baik. Masya Allah. Ini anak di Arabik. Kelasnya Arabik Ummahat 1 ya? Ummahat 2. Sebentar. Ummahat. Oh, Masya Allah. Ini 2. Oh, udah langsung 2, 4, 5 orang. Masya Allah, Ummahat 2 ya? Iya, Ummahat 2. Baik, ini jumlahnya. Oh, ada 10 orang ya, ya? 2, 4. Masya Allah. Oh, ada sapi ya, Masya Allah. Mungkin kita mulai 2 menit lagi ya, sambil menunggu yang lain bergabung. Tapi insya Allah sih tidak masalah ya, karena sudah direkam. Baik, Ustadz. Izin sebentar ya. Siapa tahun 2017? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum, Masya Allah. Kita mulai ya, ya, insya Allah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Masya Allah ya, Abu Muin Rahmat Afan. Anak kemarin di Arabic Pattern ini mengajar
ikhwan sama akhwat gitu ya, ummahat sama aba digabung. Tapi Masya Allah semester ini ya dibedakan antara ikhwan dan akhwat, dan biasanya terbawa gitu abu ya. Taib ummahat, Masya Allah ya, ana ucapkan pertama kali ya, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya di kelas Arabic Partner ya. Kita fokusnya ke bahasa Arab insya Allah Ta'ala. Sebenarnya ya anak kurang tahu tujuan ibu-ibu afwan ummahat semuanya ingin belajar bahasa Arab. Yang intinya adalah bahwa bahasa Arab itu adalah wajib untuk kita pelajari sebagai seorang muslimah. Entah mungkin ada tujuan lainnya ya, karena kemarin ada ibu Masya Allah salah satu ummahat ya, lupa namanya ya, Masya Allah Ustaz Ikram, anak belajar bahasa Arab itu, anak saya udah pintar bahasa Arab. Jadi anak ada rasa malu gitu ya. Begitu ya, latar belakang berbeda-beda. Tapi ala kulli hal intinya sekalian bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang wajib ya. Kalau kita ditanya kenapa harus belajar bahasa Arab, karena wajib. Qala Imam ya Ibnu Taimiyah Syekhul Islam, ma la yatimul wajib bihi fa huwa wajib ya. Seperti sholat itu hukumnya wajib. Kemudian tidak akan sempurna sholat ya, kecuali harus ditangan dengan tersebut, seperti wudhu yang diibaratkan, maka adalah hukumnya wajib. Seperti Al-Quran. Al-Quran, kita pelajari Al-Quran menggunakan bahasa Arab ya. Dan Al-Quran tersebut ya, Masya Allah, Allah khitabkan untuk para orang Arab. Sehingga bahasa Arab menjadi wajib karena kita harus memahami Al-Quran, mentadabburinya. Itu adalah salah satu tujuan yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas ya pahala karena kita belajar bahasa Arab. Karena kita belajar bahasa Arab ya, hukumnya wajib, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hilangkan niat-niat yang lainnya. Di sinilah pertama kali kita belajar, luruskan niat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada semuanya. Dan terlebihnya adalah agar kita tidak malu ya. Kalau anak-anak kita setoran, kita nggak tahu gitu ya. Nah itu ya, itu pengalaman anak kemarin bersama ummahat yang lalu. Tapi semuanya ya, sebelum kita mulai, sebelum Ana jelaskan ya materi kita insya Allah ke depannya, Ana ingin perkenalkan diri, izin perkenalkan diri. Ana Ikram Laata ya, bisa dipanggil Ustaz Ikram. Ana asalnya dari Manado, Sulawesi Utara, tapi Masya Allah sudah lama di Pulau Jawa ya. 6 tahun kuliah di Stiba Roya di Sukabumi. Setelah itu Ana menjadi guru 3,5 tahun di Sekolah Fitra Islamic World Academy ya. Masya Allah. Dan di sini ada salah satu Ummu ya, Ummu dari Fiwa itu Ummu Safi mungkin yang anak kenal, Masya Allah ya. Safi salah satu santri Ana gitu. Kemudian sekarang Ana berada di Al-Wildan, menjadi guru Al-Wildan sudah 1 semester lebih. Itu mungkin profil singkat dari Ana. Baik, semuanya ya, Afwan Ana izin mengenali Ummu ya, biar agar Ana bisa manggil ya, karena dalam pelajaran Ana akan pasti panggil gitu satu persatu. Untuk apa? Untuk Ana ingin mencoba apakah Ummu tersebut sudah fasih dalam menyebutkan bahasa Arab, karena 100% ya, bukan 100% Afwan, 90% atau paling banyak dominan belajar bersama Ana itu adalah praktek ya. Kita praktek, kita fokus dalam berbicara. Setelah itu ya tulisan, kemudian tugas-tugas yang insya Allah Ummu semuanya akan mengerjakannya. Baik, Afwan, Ana izin ya mengenali Ummu semuanya ya satu persatu. Ana Ummu Arlita, bisa perkenalkan diri Ya. Mungkin nama ya, Assalamualaikum. kemudian Ya. tinggalnya di mana cukup aja gitu ya, agar Ana bisa manggil gitu, atau panggilannya siapa gitu. Ya, Assalamualaikum Ustadz, Ummahat semuanya. Saya dengan Arlita. Kebetulan anak saya juga sekarang kelas 9 Ustadz di Viwa. Di Viwa, Masya Allah. Ya. Baik. Kelas 9. Kelas 9. Baik, Ya. Masya Allah. Saya tinggal di Bogor, Ustadz. Oh, Bogor ya, lumayan jauh ya. Betul. Kemudian setelahnya syukur Marlita ya, jadi anak panggil Marlita. Ummu Aprida. Afwan, Ummu Aprida. Type ya, Ummu Aprida mungkin. Ummu Fitri. Ya, Assalamualaikum.
Taib. Waalaikumsalam, Masya Allah. Fadl, Iya. Alhamdulillah. Nah, Saya Fitri di Bogor. Taib, Fitri ya di Bogor, anak panggil Fitri ya. Iya. Ya Ustaz. Iya. Taib, Fitri ya tinggal di Bogor. Ahlan wassalam Fitri ya, Masya Allah. Ahlan bik Ustaz. Masya Allah. Taib, Ida. Tafadhol. Ya Ustadz, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz dan Waalaikumsalam. Masya Allah. Perkenalkan, nama saya Ida. Saya tinggal di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Oh, Masya Allah. Mohon bimbangnya ya Ustadz ya. Saya belum pernah ikut Arabik ya Ustadz. Saya masih pemula sekali ini. Alhamdulillah ya kita Jadi belajar. kalau ada yang salah, tolong langsung ditegur. Saya kurang percaya diri sebetulnya ini. Enggak masalah ya. Insya Allah dari nol. Bismillah ta'ala kita belajar dari nol. Insya Allah. Taib, Ismi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Insya Allah. Silakan. Kebetulan putra saya juga di Viwa, Ustaz, kelas 8. Jadi tahu info ini. Tidak ya. Kelas 8 di Viwa. Oh, Taib, Masya Allah. Taib, saya tinggal di Jakarta Selatan. Oh, Taib, Masya Allah. Ismi. Lis. Tadi Ismi, saya Ismi. Oh, Ismi. Taib, Masya Allah. Ahlan wa sahlan ya Ismi ya, Masya Allah. Waalaikumsalam ya, Masya Allah. Taib. Anak kalau ingat Viwa ya, Masya Allah. Karakter Ana sebagai guru terbentuk di sana ya, tapi terlalu dengan beberapa alasan yang Ana harus keluar dari sana, ya, Masya Allah. Tapi khair, Masya Allah, Viwa, Masya Allah, khair. Taib, Ida sudah ya, Ismi, Taib, Lisi? Lisya Ustaz. Lisi, silakan Lisi. Assalamualaikum Ustaz, saya Lisya. Saya tahu dari kebetulan anak saya di Al-Wildan 4 situ juga kelas 2. Iya. Saya Lisi, Masya Allah, ahlan iya. Saya juga pemula Ustaz, jadi kita belajar dari awal. Pemula banget. Jangan sampai anak-anak kita, Masya Allah ya. Biasa ada anak saya. Ya itu dia Ustaz, saya nggak ngerti nanti. Iya betul, anak saya kemarin ya, ibunya curhat, Ustaz, anak saya sampai ke rumah, Bu belajar bahasa Arab dong, belajar bahasa itu wajib, nah gini. Tersentuh dia, pokoknya. Taib ya, habis anak ceramah gitu, dia langsung praktek di rumah. Taib silahkan, ini ada ya ya, Masya Allah, Malaysia. Ada Faiz atau Muhammad Faiz? Afwan, anak kurang tahu siapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya Eka Ustadz. Eka. Ini tadi nggak tahu nama anaknya yang ganti ini tadi nggak tahu. Baik, Eka. Iya, saya juga pemula Ustadz. Jadi memang nggak tahu. Bismillah. Pas kalau pemula, nah ini insya Allah ini pemula banget, kita akan belajar. Taib, ahlan ya ya, Masya Allah. Iya. Eka, Eka. Taib. Selanjutnya Ida, Ismi, Nurlida. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ana dari Tangerang Selatan, Ustaz. Ya. Alhamdulillah dapat info dari Ustadz Edi. Ustadz Edi, Masya Allah. Iya, karena anak Ana di Al-Wildan 4 kelas 3, Ustaz. Alhamdulillah. Mohon bimbingannya ya, Ustaz. Pas ya. Baik, Masya Allah. Amin. Ahlan umumnya. Kita lanjut lagi, Tuti Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan Ummahat sekalian, perkenalkan saya Tuti. Alhamdulillah, Ana dapat info ini dari Ustadz Danang dari Al-Wafi. Masya Allah. Iya. Saudaraan ya, ukhuwah ya.
Alwa, Iya. Iwa, Alwin dan sekolah sunnah semuanya. Iya. Insya Allah. Jadi anak-anak udah kelas 12 tapi Ana belum bisa bahasa Arab. Itu pas nih cocok ajar. Semoga tetap istiqomah ya ya. Karena Insya memang Allah, Ustadz, pemula insya Allah. itu semangatnya membara, akhir kurang istiqomah. Ya, insya Allah Ustadz. Insya Allah istiqomah. Taib. Mohon bimbingannya Ustadz ya. Bismillah ta'ala. Yanti tafadhal. Syukran Ya, syukran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Ana Yanti, anak-anak 2 di Alwildan 4. Ana tinggal di Villa Cinere, Mas. Masya Allah, ahlan wa sahlan Ummu Yanti ya, Masya Allah, semoga tetap istiqomah. Taib, selanjutnya Ummu Tuti sudah ya, Ummu Yanti, Ummu Eka, Ummu Ismi. Sudah selesai atau ada yang belum perkenalkan diri agar Anda bisa. Sudah ya semuanya ya. Baik, alhamdulillah. Ummu Novita, afwan Ummu Novita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Afwan terlambat ya Ustadz. Nggak apa-apa. Insya Allah ini kita record ke ya, karena Ana juga paham ya, Masya Allah kami paham, semuanya sibuk, tapi dengan meluangkan waktu ini semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan kita ganjaran pahala. Baik, silahkan Tafadhal perkenalkan diri mungkin ya. Ummu Novita, terus di mana ya, agar lebih. Baik, silakan Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita, tinggalnya di Jakarta. Begitu ya Ustaz. Baik, alhamdulillah ya. Masya Allah ya, sudah 15 menit terlewat ya, Masya Allah. Sekarang kita akan fokus ke pembelajaran ya, Masya Allah. Pelajaran bahasa Arab di Ummu ya, Masya Allah yang sudah bergabung bersama kami itu Ana pribadi memberikan pelajaran dari awal banget ya, dari yang tidak bisa berbicara, namanya kalau dalam bahasa Arab al-mubtadi'ah ya, orang-orang yang dari pertama, kita mulai belajar dari pertama. Afwan, tapi sebelumnya apakah ada yang sudah pernah belajar di sini sebelumnya bahasa Arab? Atau mungkin dengar dari anaknya ya, sedikit-sedikit gitu. Anaknya store, dia mendengar ya. Ada nggak yang sudah pernah belajar bahasa Arab? Alhamdulillah ya, berarti ini masih dari awal. Nah, ya, sekalian ya, Masya Allah, Ana buatkan begini ya, tanpa ada terjemah ya. Ini seharusnya ya kami kirimkan itu seharusnya 2 hari atau 3 hari sebelum pembelajaran dimulai. Kenapa ya? Karena ahsannya di rumah di print ya, di print kemudian di print dan belajarnya langsung dari modul tersebut ya. Ini anak kosongkan begini, Abu Ummu untuk menerjemahkannya di rumah gitu. Untuk Ummu semuanya menerjemahkan di rumah. Nah begitu, jadi kami tidak menerjemahkan sendiri. Kemarin anak coba terjemahkan karena ada modul kemarin anak terjemahkan, tapi manfaatnya kurang lebih ya. Asalnya diterjemahkan sendiri agar tetap mengingat gitu. Baik. Ummu sekalian ya, insya Allah kita akan belajar bahasa Arab. Di kelas bahasa Arab ini kita akan belajar dengan 3 anasirut tadris. Ya, anasirut tadris ini adalah 3 metode utama yang akan kami gunakan ya. Tapi yang pertama adalah syarh al-ibarat wa hifdzuha. Ini tidak perlu dihafal ya ini sebagai pengetahuan aja ya. Kalau mungkin ada bertanya, di antara bertanya, Ikram kami akan belajar apa sih ya di bahasa Arab? Nah ini yang pertama kami akan gunakan 3 metode utama. Yang pertama adalah syarh al-ibarat wa hifdzuha. Nanti dalam modul ini ada sebuah percakapan ya, ungkapan. Nah itu anak akan jelaskan, kemudian sekalian menghafal ya, Masya Allah. Tafadhal gitu dihafal. Untuk mutaba'ah menghafalnya ya, ya, Ana berikan kesempatan ke masing-masing gitu ya. Kalau kayak santri juga kayak sisi, bagaimana kesepakatan kita nantinya ya? Apakah memang harus distorkan ya, atau mungkin kirim voice note ya di grup saja gitu, sebagai tanda bahwa ini hiwar atau ungkapan-ungkapan percakapan itu dihafal. Nah seperti itu. Nanti kita mungkin berkomitmen bersama ya sebagai tanda bahwa kita serius belajar bahasa Arab. Jadi anak akan jelaskan percakapan tersebut, kemudian dihafal. Nah selanjutnya, syarhul mufradat wa hifdzuha. Anak akan jelaskan kosakata. Ada sebuah ungkapan, percakapan ya, hiwar,
namanya. Kemudian di sana ada dari hiwar tersebut rangkaian hiwar tersebut rangkaian dari mufradat dari kosakata. Kosakata itulah yang akan Ana jelaskan ya, sehingga nantinya semuanya bisa menggunakan setiap hari kosakata tersebut. Dan kosakata ini juga harus dihafal ya. Dihafalnya seperti apa Ustadz? Ahsannya kalau kemarin itu mereka Masya Allah ya kirim voice note di grup ya, voice note di grup dikirimkan apa-apa ya. Dengan niat tujuan belajar, anak akan mendengarkan apakah sudah benar bacaannya. Kalau tidak, anak langsung komen. Kalau ada beberapa yang salah, anak komen gitu. Baik. Setelah dihafal, setelah anak jelaskan percakapannya, kemudian anak jelaskan kosakatanya, dan semuanya telah menghafalnya, nanti insya Allah kita akan ada waktu untuk tatbikul hiwarat. Kita akan praktekkan apa yang sudah anak jelaskan, yang semuanya sudah pahami, kemudian juga apa yang sudah pahami dari kosakata, dari hiwar, dan juga sudah dihafal, nanti akan ada waktu di mana kita akan praktek mufradat dan kosakata tersebut. Prakteknya seperti apa Ustadz? Prakteknya gampang ya, anak panggil Masya Allah satu persatu ya, dan di pelajaran pun kita insya Allah banyak prakteknya. Jadi dalam pembelajaran ini kita lebih dominan atau lebih banyak berbicara. Anak akan panggil satu persatu ya, Masya Allah. Contohnya di sini Ardita, tafadhali ya, silahkan baca ya, dibaca gitu. Eka tafadhali. Kita akan gunakan metode adalah metode paling banyak, metode berbicara. Nah, itu ya yang pertama, Ana jelaskan ungkapan hiwar tersebut, kemudian Ana jelaskan kosakata, menghafal. Setelah menghafal ada waktu untuk kita akan praktek bersama. Untuk apa? Agar Ana bisa tahu nih mana yang salah ya, kita perbaiki ya, mana yang kurang kita lengkapi dan seterusnya. Baik, seperti itu. Dan terakhir, nantinya akan ada ijabah tadribat, latihan-latihan soal terkait yang sudah kita pelajari, insya Allah ya, seperti ini Baik, apakah bisa dipahami atau ada pertanyaan? Wadih, jelas ya insya Allah Insya Allah. Insya Allah, Masya Allah ya. Nah ini ya, sebelum kita belajar ini harus diketahui ya. Biasa anak-anak begitu, mana belajar anak-anak ya. Ustadz, jangan langsung ya, Ana jelaskan dulu ya. Semoga ini bisa. Jadi kedepannya kita sudah tahu apa harus kita lakukan gitu ya. Nah nanti setelah ini, ini anasir metode akan kita gunakan. Adapun ini rumuzut tadris namanya. Rumuzut tadris adalah lambang-lambang yang nantinya akan ada di setiap modul gitu, setiap pelajaran. Yang pertama jam'un ya, kita akan belajar jamak. Kalau di bahasa Inggris ya, boy itu kan satu, ditambahkan s jadi boys. Nah, ini kita akan belajar, namanya di bahasa Arab jam'un atau jamak ya, jamak biasanya digunakan jamak. Kemudian kita akan belajar nanti di modul ini atau di pelajaran bahasa Arab kita akan belajar namanya muradif. Muradif itu adalah persamaan kata. Karena bahasa Arab ya, kenapa Al-Quran Masya Allah diturunkan dari bahasa Arab, diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab, salah satunya adalah bahasa Arab bahasa yang paling kaya. Onta itu ya, onta dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia onta paling cuma satu namanya onta. Kalaupun ada banyak onta merah, onta biru ya begitu. Tapi kalau di bahasa Arab onta itu ada 1000 kata gitu, yang sama onta. Ya kita bisa gunakan namanya iblun ya, ada namanya iblun, kemudian banyak ya. Nah, persamaan kata yang akan kita pelajari. Naqoh ya, biasa onta itu iblun, ada naqoh ya. Ustaz, apa makna iblun? Onta. Orang Arab sering gunakan begitu. Ustaz, apa artinya naqoh? Onta juga. Jadi bahasa Arab itu Masya Allah sangat kaya, dan kita harus belajar muradif, persamaan katanya. Nah, sama kalau kayak kita ya, ada bahasa-bahasa yang sopan, bahasa yang cocok untuk sehari-hari, ada bahasa yang untuk ke orang tua, ketika bertemu sama syekh orang Arab itu ya, terutama Masya Allah alim syekh, ya itu apa yang harus kita gunakan, syekho ya. Nah itu insya Allah kita akan belajar ini. Kemudian kita akan belajar diddu, lawan kata ya. Kita akan belajar lawan kata. Lawan kata ini untuk apa? Agar kita tidak banyak menggunakan terjemahan bahasa Indonesia. Ini sangat penting. Dan terakhir makna bitarjamah ya. Dan terakhir akan Ana terjemahkan ya. Karena kita adalah orang dewasa yang bukan siswa. Kalau siswa Ana duduk di view, Ana nggak pernah gunakan terjemah. Jadi bahasa Arab langsung bahasa Arab. Dan Masya Allah ya, anak-anak view sudah tahu gitu. Ustaz Ikram, wah kenal Ana. Nah, tapi kalau sekarang ya nggak apa-apa ya, Ana terjemahkan dan semuanya terjemahkan di rumah.
Baik ini mungkin pembukaan dari Ana ya, dan insya Allah kita akan langsung masuk ke pembelajaran pertama. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Afwan, sebelum kita mulai ada pertanyaan terkait proses KBM kita ini, baik metode maupun lambang-lambang yang akan kita gunakan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Jelas insya Allah. Insya Allah. Insya Allah jelas ya. Alhamdulillah. Nah, siap ya ya? Ya Belajarnya pelan-pelan, soalnya belum pernah sama sekali. Siap ya, insya Allah ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita akan belajar yang pertama adalah ini namanya ad-darsul awal. Ya. Ini ad-darsul awal. Ustaz Ikram, ma makna ad-darsul awal? Sebentar, anak ganti. Ad-dars adalah pelajaran, ya. Baik, mungkin bisa terjemahkan ya. Apaan? Pelajaran. Ad-dars artinya pelajaran, ya. Al-awwal ini artinya pertama, ya. Jadi pelajaran pertama, ad-darsul awal. Nah, baik Ana baca ya, semuanya mendengarkan, dan insya Allah setelah Ana baca nanti ulangi ya. Pertama ini Ana baca, dengarkan ya bagaimana cara penyebutan Ana. Ad-darsul awal. Sekali lagi ya. Ad-darsul awal. Baik, sekali lagi. Ad-darsul awal. Baik. Bisa ikuti Ana? Baik ya. Ad-darsul awal. Ad-darsul awal. Ya, sama-sama ya. Awal. Nah, sama-sama ya. Baik. Ad-darsul awal. Ad-darsul awal. Masya Allah. Sekali lagi ya. Ad-darsul awal. Ad-darsul awal. Masya Allah. Lisi bisa ulangi lagi Ad-darsul awal. Masya Allah, mumtaz, awal. Baik. Aprida, Afwan, bisa ulangi lagi Ad-darsul awal. Mumtaz, Masya Allah ya, Santi. Yanti, bisa ulangi lagi Ad-darsul awal. Ad-darsul awal, Masya Allah, mumtaz. Tuti, tafadhali, bisa diulangi Ad-darsul awal. Baik ya, anak rasa Masya Allah semuanya insya Allah bisa ya, nanti anak akan panggil lagi. Baik. Ini adalah kita akan belajar tentang ad-darsul awal. Bisa ulangi lagi ya semuanya setelah anak baca, baca. Baik. Ad-darsul awal. Ad-darsul awal. Masya Allah, mumtaz ya, cukup. Ad-darsul awal adalah pelajaran pertama. Nah, semuanya ya, Masya Allah, kita kalau sebentar. Lihat di sini, nah ini apa Ustadz? Nah, ini tujuan dari, jadi di modul itu, di awal kita akan mengambil atau kita akan pelajari namanya bahasa-bahasa pembelajaran. Nah, jadi Ana di kelas, Ana gunakan bahasa pembelajaran ini, ya. Jadi bahasa pembelajaran ini untuk apa Ustadz? Agar nantinya, ya, kosakata yang sudah kita pelajari ini kita tidak menggunakan lagi bahasa Indonesia, ya. Nah, seperti itu contohnya ya. Yang ini afwan, yang ini untuk cowok ya. Kita X saja dulu ini untuk cowok ya. Kita fokus ke yang untuk akhwat, yang untuk cewek. Ini semuanya ini adalah kata perintah. Ketika kita ingin menyuruh orang, ya kita gunakan kata-kata ini. Nah, seperti itu ya, kita ambil. Baik, kita mulai ya ya. Kama hiyal ada, seperti biasanya Ana baca, semuanya mendengarkan ya bagaimana cara penyebutan Ana. Setelah itu akan Ana arahkan untuk mengikuti. Baik, bismillah. Tafaddali. Tafaddali. Udkhuli. Ukhruji. Khudhi. Baik, sekali lagi ya. Tafaddali, udkhuli, ukhruji,
khudhi. Nah, ya. Sekali lagi ya. Nah, ulangi. Tafaddali, udkhuli, ukhruji, khudhi. Baik. Bisa ulangi, bisa dibaca ya, ulangi setelah Anda baca. Bismillah. Tafaddali. 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 Masya Allah. Udkhuli. Udkhuli. Masya Allah. Udkhuli. Ukhruji. Khudhi. Baik. Nah, baik dari gambar ini hafwan nih. Ana belum sempat tutup matanya tadi. Ana cepat edit. Nah, gitu ya. Belum Ana sempat tutup. Tafaddali, kira-kira artinya apa ya dari gambar ini tafaddali? Silakan. Nah, mumtaz. Artinya silahkan. Nah, baik ya kita sekarang berkomitmen. Ya, silahkan kita hapus, kita ganti ya dengan tafaddali. Jadi, kalau Ana baca tafaddali, insyaallah semuanya mendengar. Ya, afwan, memahaminya. Jadi tafaddali ini artinya silahkan. Insyaallah setelah ini Ana akan menggunakan tafaddali. Nah, contohnya ya. Tafaddali Ummu Novita membaca. Ya, Ana tidak akan menggunakan silahkan lagi. Ya, untuk apa tujuannya? Agar kita terbiasa mendengar kosakata bahasa Arab. Bisa dipahami ya, insyaallah ya. Insyaallah. Baik. Nah, sekarang mama anak udkhuli. Apa arti udkhuli kira-kira Masuklah ya. Contohnya ya, Masya Allah di sini ada, Anda berikan contoh ya, di sini Ummu Ismi ingin berziarah silaturahmi ke Ummu Eka ya, Masya Allah. Ketuk pintu, Masya Allah Ummu Eka karena sudah belajar bersama anak. Udkhuli, masuklah. Mas Ummu Ismi, udkhuli, sambil buka pintu ya. Tidak gunakan lagi masuklah. Baik bisa dipahami ya insya Allah. Allah, baik. Baik ya. Ini anak gunakan di kelas. Jadi anak-anak di kelas, Masya Allah ya. Sekarang anak-anak ya, udkhuli ini untuk udkhuli untuk cowok. Untuk cewek ya. Kayak tafaddali ini untuk cewek Tapi kalau untuk cowok namanya tafaddal. Jadi untuk cewek ada tambahan ya. Kalau untuk cowok tafaddal. Cewek tafaddali. Contohnya yang datang ke rumah Ummu siapa ya? Ummu Ida di sini Ummu Aprida. Jadi Ummu Aprida buka pintu, tafaddali. Nah, begitu. Yang datang contohnya anak ke rumah Ummu Ida buka pintu bukan menggunakan tafaddali, tapi tafaddal. Bahaya kalau anak dibilang Ustaz Ikram tafaddali. Nah, itu bahaya. Ya, karena tafaddali ini untuk cewek. Nah, sekarang kita keceplosan. Ya, Ya, Ustadz maaf mau tanya, yang tafaddol dan tafadoli ini perempuan laki-lakinya itu apakah tergantung yang berbicara atau yang lawan bicaranya gitu? Yang lawan bicara, Berarti kalau lawan bicaranya laki-laki tafaddol, kalau lawan bicaranya perempuan tafadoli. Betul ya. Jadi ini kan anak katakan pertama tadi ya, Masya Allah, syukur ya, pertanyaan sangat luar biasa, bagus. Ini adalah kata perintah tergantung yang kita hitop, yang kita lawan bicara. Kalau lawan bicara anak kita gunakan tafaddol, kalau yang cewek kita gunakan tafaddol. Ini kan kata perintah ya, silahkan. Udkhuli artinya masuklah ya. Nah, sekarang kita haramkan bahasa Indonesia udkhuli di kelas Arabik Ana. Haramkan artinya bukan hukum syariah, tapi haram artinya dilarang. Ya, contohnya syukur Ustaz. Contohnya Ummu Aprida masuk ke rumah Ummu Novita ya, karena sudah belajar bersama anak. Tafaddali Ummu Aprida udkhuli ya. Kalau ada yang bisa terjemahkan tafaddali udkhuli artinya apa? Tafaddali udkhuli. Silakan masuk. Nah, sekarang ini sudah bisa bahasa Arab ya sedikit-sedikit. Kalau datang ananda kita lagi pulang dari Viwa, dari Wafi, ya, buka pintu mobil, nah tafaddal udkhul ya, karena dia cowok. Kalau naknya cowok pakai tafaddal udkhul.
Tapi kalau cewek, nah, tafadhali udkhuli. Wah, Bunda udah bisa bahasa Arab ya? Iya, gitu, masa cuman kalian ya. Baik ya ya. Insya Allah ya ini ya. Bisa dipahami ya? Insya Allah. Insya Allah. Tafadhali udkhuli, silahkan masuklah. Nah, dalam Al-Quran ya, Masya Allah ini ada ya, dalam surat Al-Fajr. Udkhuli apa Udkhuli jannati ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kira-kira anak ingin bertanya, udkhuli jannati apa artinya? Masuklah ke rumahku. Jannati surga. Ya, surga. Sekarang sudah bisa memahami kan bahasa Arab yang di Al-Quran ya? Pelan-pelan. Ya, udkhuli jannati. Masya Allah, kata Allah kepada hati-hati yang tenang, hati-hati yang lepas ya, kosong dari hasad, kosong dari namimah, ghibah, hati-hati yang ikhlas menerima semua takdir Allah. Apa yang Allah katakan ya? Udkhuli jannati. Masuklah ke surga. Ya, Masya Allah ya. Itulah yang yang kita harapkan ya. Allahumma rizqnal jannah. Itu yang kita harapkan ya. Belajar bahasa Arab ini ya, mencari rezeki ya. Itu yang kita harapkan. Baik. Masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ma makna ukhruji? Apa kira-kira artinya ukhruji, Keluar. Keluarlah. Nah, yang makanya anak katakan kita akan belajar didu. Didu ini adalah lawan kata. Udkhuli lawan katanya ukhruji ya. Baik. Kalau kita lihat di rumah kita ada tamu yang lama, langsung katakan Masya Allah, tafadhali ukhruji ya. Masa kita usir tamu ya. Tafadhali ukhruji, udah jam 10 nih gitu ya. Tafadhali ukhruji, ma makna apa arti tafadhali ukhruji? Silakan keluarlah. Silakan keluarlah ya. Tapi untuk akhwat, kalau cowok ya ikhwan, tafadhal ukhruj. Bisa dipahami ya? Insyaallah ya. Tafadhal ukhruj ya. Nanti di rumah ya, karena memang kita terbatas dengan waktu, di rumah bisa latihan sambil menulis di rumah gitu. Sediakan papan tulis ya, kosakata yang kita dapat sambil menulis ya, tafadhal udkhul ya, ukhruj, tafadhali ukhruji. Nah, begitu ya ya, untuk mengingat, karena kata Imam Syafi'i ya, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Ya, ilmu kalau tidak ditulis akan hilang. Sama juga ilmu kalau tidak dihafal akan hilang. Nah, baik, sekarang kita lanjut ya ya, yang ke selanjutnya. Khudhi. Ma makna khudhi? Apa artinya ini? Ambillah. Ambillah ya, kalau dari gambar ini artinya ambillah ya. Biasanya anak sering ke anak-anak ya, ya sering katakan Fathan, tafadhal, khudh buku Ustadz ya. Jadi yang kita sudah gunakan, yang sudah kita pelajari bahasa Arabnya kita tidak gunakan lagi di kelas ya, kayak khudhi ya. Kita berikan contohnya, khudh ya, kalau untuk cowok khudh, kalau anak kita laki-laki khudh nasi ya, minta tolong ya, insyaallah. Khudh dong ininya mami ya, atau ininya bunda, khudh dong gitu kalau untuk cowok. Tapi kalau untuk cewek, khudh dong, khudhi, Masya Allah. Kalau udah belajar bahasa Arab anaknya, sekarang bunda udah bisa bahasa Arab ya, sedikit-sedikit. Nanti kita akan belajar seperti ini ya ya. Baik. Nah, kita afwan, anak ingin takkidkan lagi apakah bisa diulangi ya? Silahkan diulangi setelah anak baca. Bismillah. Tafadhali. Tafadholi. Udkhuli. Ukhruji. Khudhi. Sekali lagi. Tafadhal. Ini untuk cowok ya. Tafadhal. Udkhul. Ukhruj.
Khudh. Khudh. Baik. Ana ingin ya afwan, ana Arlita, silahkan. Tafadhal tafadhali ya. Tafadhali dibaca dari ya dari tafadhali sampai khudi. Tafadhali Tafadhali, udkhuli, insyaallah. ukhruji, khudhi. Masya Allah. Ida, tafadhali, baca Tafadhali, udkhuli, ukhruji, khudi. Masya Allah, ahsanti. Novita, tafadhali. Tafadhali, udkhuli, ukhruji, khudhi sama ukhruji. Nah, mumtaz, masya Allah. Syukran Novita ya. Ukhruji. Baik. Tuti, tafadhal Tafadhali, udkhuli, ukhruji, khudhi. Masya Allah, mumtaz. Aprida sudah ya, masya Allah. Aprida sudah ya tadi ya. Arlita juga sudah ya. Fitri, tafadhali dibaca tafadhali. Tafadhali, udkhuli, ukhruji, khudhi. Khudhi, mumtaz ya Ismi, syukran ya, masya Allah, mumtaz. Fitri, Fitri sudah ya tadi. Fitri sudah membaca? Baik. Lisi, tafadhali. Dibaca tafadhali. Lisi, tafadhali, dibaca Ana yang jaringan di Ana atau sinyalnya jelek ya Ustaz? Jaringan di Ana ya Ini sinyalnya kurang baik. Signal Ana ya Putus-putus. Jelas kok. Kurang tahu. Di sini sepertinya Ustaz kalau saya. Oh, di Ana jelas ya ya, insya Allah ya. Alhamdulillah di kita jelas. Baik. Lisi, tafadhali dibaca jaringannya. Tafadhali, udkhuli, ukhruji, khudhi. Masya Allah, mumtazah. Barakallahu fiik. Fitri tadi sudah membaca ya? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Ismi juga sudah ya? Belum Ustaz. Belum Belum Ustaz. Tafadhali Ismi, tafadhali. Tafadhali, udkhuli, ukhruji, khudhi. Masya Allah, mumtazah. Novita sudah ya, Tuti, masya Allah. Yanti, tafadhali. Tafadhali, udkhuli, ukhruji, khudhi. Masya Allah, barakallahu fikum. Yani, tafadhali Yani, tafadhali, dibaca Baik. Ya, Afwan, ini anak nggak bisa urutkan ya, kadang-kadang zoom ke atas ke bawah gitu. Afwan, ada Eka, Afwan. Eka, tafadhali Eka dibaca. Eka. Afwan, di Ana jaringan atau gimana ya ya? Suara Ana jelas? Jelas Ustaz. Jelas Ustaz. Eka sepertinya. Ada yang belum membaca, Ya Ustaz. Tafadhali kalau belum ada yang membaca, silakan Ya, Ana ya Ustaz. Silakan silakan. Tafadhali, udkhuli, Insyaallah. ukhruji,
Khudi. Khudi, Masya Allah, mumtazah. Ada lagi yang belum membaca, Ummu Eka? Sudah bisa ini? Sepertinya jaringan kayaknya ya. Baik, alhamdulillah ya, rata-rata Masya Allah sudah bisa, Sekali lagi ya, Ana baca, semuanya ikuti ya. Ini namanya metode mengulang sampai dihafal. Gak apa-apa ya. Baik ya, bismillah. Ikuti Ana ya. Tafaddali. Tafaddali. Udkhuli. Ukhruji. Khudhi. Baik, Masya Allah, alhamdulillah ya, kita selesai. Harapan anak ya di rumah bisa dicatat sambil diulangi-ulangi ya, ulang-ulang, atau mungkin bisa bicara sama suami mungkin ya, Masya Allah, coba ya. Baik. Nah, kita sekarang ya lanjut ke kosakata yang kedua, sama seperti biasanya ya. Anak baca, mendengar. Bismillah. Iftahi, aghliqi, ibda'i, ihtammi. Ini tidak perlu ya ya, ini afwan. Ihtammi, ini kita hapus saja sebentar. Baik. Ini ihtammi sebentar. Afwan. Baik ya, Ana baca. Semuanya ikuti, afwan, semuanya mendengar bagaimana cara Anda baca ya. Iftahi, aghliqi, ibda'i, ihtammi bi. Ihtammi bi. Baik. Marratan ukhra ya, sekali lagi. Iftahi, aghliqi, aghliqi, ibda'i, ihtammi bi. Ihtammi bi. Marratan ukhra, sekali lagi ya, Iftahi, aghliqi, ibda'i, ihtammi bi. Baik. Bisa ikuti setelah Ana ya. Iftahi. 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 Aghliqi. 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 Ibda'i. 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 Ihtammi bi. Ihtammi bi. Masya Allah, mumtaz. Iftahi, aghliqi, ibda'i, ihtammi bi. Baik, al-an ya, kita masuk ke maknanya. Iftahi, ma makna iftahi? Apa arti iftahi kira-kira? Buka. Bukalah ya, Masya Allah ya. Bukalah ya, ada yang ingin bertamu, iftahi ya. Kita ingin menyuruh ke anak perempuan kita, contohnya ya fulana ya, wahai nak, iftahi, pintu ada yang mau masuk ya, iftahi. Mumtaz. Ini kemudian yang kedua, ma makna aghliqi? Tutuplah ya. Masya Allah, sudah malam jam 10, kira-kira begitu jam 11. Nah, aghliqi, pintu dong ya. Kita tolong gitu, aghliqi. Atau kita punya pekerja di rumah, aghliqi kalau cewek. Kalau kita kerjanya cewek, kita katakan aghliqi, pintu dong. Aghliqi, tokonya dong, aghliqi ya. Bisa kita gunakan tuh. Aghliqi artinya adalah tutuplah. Tutuplah pintu dan lain-lain. Biasanya Anda gunakan di kelas. Aghliqi buku ya, aghliqi buku, jangan ada yang buka, aghliqi buku. Kemudian iftahi, ini Anda suruh di kelas gitu, iftahi buku ya, aghliqi buku, iftahi buku dan lain-lain. Baik, ibda'i. Ibda'i, ma makna ibda'i?
Mulailah. Mulailah. Biasanya anak sering gunakan ini ya. Ini harus dihafal. Contohnya ya, kalau anak katakan ke Ummu siapa di sini contohnya? Ummu Novita. Ummu Novita, tafadhali ibda'i membaca. Ma makna? Apa artinya? Tafadhali ibda'i membaca. Silahkan mulai membaca. Mumtaz. Silahkan mulai ya. Biasa Nabi. Tafadhali ibda'i. Ya, kalau tulab, kalau siswa, tafadhal ibda. Ya, biasa. Tafadhali ibda'i. Ya. Taib ibda'i ibda'i membaca ibda'i. Ya, biasa itu kita sering gunakan. Ya, Tuti ibda'i ya, itu namanya. Ibda'i adalah mulai membaca. Baik. Nah, sekarang ihtami bi. Nah, ini yang harus Ana jelaskan. Ini kayaknya gambarnya Ana mencari gambar yang pas. Ternyata sulit gitu. Ihtami bi ini ada dua arti, ya. Ya, Ana sering sampaikan ke siswa ada dua arti. Yang pertama ya, ihtami bi, yang pertama artinya peduli. Pedulikan aku gitu, peduli. Yang kedua artinya adalah perhatian. Ya, jadi di kelas itu anak sering gunakan perhatian, ya. Contohnya ya di ini ummahat ya, ibu-ibu masya Allah ada 13 orang, 12 orang. Semuanya anak panggil namanya satu persatu. Contohnya anak panggil Ummu Ismi, Ummu Ida, tapi di situ afwan tidak ada Ummu Yanti, anak tidak panggil ya. Jadi Ummu Yanti katakan Ustadz Ikram ihtami bi, itu artinya pedulikan aku. Ya, sesuai konteksnya. Ya, kalau kita punya anak 4, anak 3 ini masya Allah kita manjakan. 1 enggak, anak tersebut berkata Umi ihtami bi, artinya Umi pedulilah aku gitu. Nah itu artinya. Ya, ihtami bi artinya peduli. Tapi ya masya Allah. Tapi ya, itu arti yang pertama, pedulikan aku. Yang kedua perhatian. Ya ini biasa anak gunakan, ini sering anak gunakan ya. Contohnya ya masya Allah, semua anak ngajar 12 ummu ya. Ummu Ismi bicara, Ummu Ardita bicara, Ummu Disi bertanya, Ummu Nurlida semua bicara, nggak ada yang perhatikan ke anak. Anak katakan, ummu masya Allah ihtami bi. Ihtami berarti bukan pedulikan, tapi perhatikan anak gitu ya. Baik. Nah, ini dua arti. Yang pertama tadi ihtami bi arti perhatian, yang kedua ihtami bi itu adalah arti peduli. Dan ini masya Allah umum bisa gunakan ya, khususnya apa namanya kepada apalagi kalau suami sudah bisa bahasa Arab, wah ini mempan apa namanya Sulawesi. Ihtami bi itu silahkan digunakan. Baik. Ada pertanyaan terkait kosakata kita hari ini? Ya, Ustadz Afwan mau tanya, ini kan ada ihtamibi sama ihtammabi. Kalau misalkan kita mau bilang ke suami, pakainya yang ihtammabi. Iya betul. Hari ini suami penuh dengan pekerjaan. Ya, ihtammabi ya, masya Allah. Ya jurus. Ihtammabi itu adalah peduli ya, bukan perhatian. Bisa silahkan, ini jurus paling ampuh. Nanti suami bertanya, masya Allah, itu apa arti ihtamabi? Coba cari, anak cuma tadi belajar sama Ustadz Ikram. Sekarang cari di Google. Kamu ajarkan tulisannya, bisa ya. Tapi biasa Google itu terjemahan bahasa Indonesia hancur. Ya, masya Allah. Baik, itu silahkan ya. Ihtamabi karena ini digunakan sesuai lawan bicara kita. Kalau laki-laki kita gunakan ihtammabi, kalau perempuan kita gunakan ihtami bi. Baik. Ya, Afwan. Ya, Afwan ya. Mungkin bisa ulangi setelah baca sekali lagi Baik. Iftahi. Iftahi. Aghliqi. 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 Ibda'i. Ibda'i. Ihtammi bi. Ihtammi bi. Masya Allah.
Sekarang yang cowok ya. Iftah. 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 Aghliq. Aghliq. Ibda. Ibda. Ihtamma bi. Ihtamma bi. Jadi ini bisa katakan ihtamma kalau untuk ke bi, Masya Allah. Jadi ini ya, ihtamma ini bisa ke suami, lawan bicara kita suami atau laki-laki, kita bisa gunakan ihtamma bi, atau bisa berikan sukun menjadi ihtambi. Ihtambi ya, bisa ihtamma bi atau ihtambi ya, begitu. Baik. Nah, ya, Masya Allah ya, sepertinya kalau Ana suruh satu persatu ya kayaknya habis waktu. Baik, mungkin Ana bisa ulangi dari awal ya. Semuanya mengikuti ya. Tafadhali ya, tafadhali. Baik, bismillah, ikuti selana ya. Semuanya Ana harap bisa buka mikrofonnya, berbicara ya ahsannya, karena untuk melatih. Baik, bismillah ya. Ibda'i, tafadhali. 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 Udkhuli. Udkhuli. Ukhruji. Ukhruji. Khudhi. Khudhi. Iftahi. Iftahi. Aghliqi. Aghliqi. Ibda'i. Ibda'i. Ihtammi bi. Ihtammi bi. Masya Allah. Alhamdulillah ya ya, selesai kita 8 kosakata. Ternyata lumayan banyak ya. Ini kita belum masuk ke pembelajaran intinya ya. Tinggal 5 menit lagi, tapi nggak apa-apa. Kita coba mulai ke pembelajaran kita yang awal. Harapan anak ya, Masya Allah, setelah dari sini ya, besok atau besok pagi silahkan ya, ini mungkin di voice note ya, tafadhali udkhuli, dan dikirim ke grup ya, karena anak akan karena belajar ya, maka akan berikan nilai ya sesuai dengan prosedur yang ada di Arabic Partner ya, kita akan berikan nilai. Jadi ya, tugas pertama adalah silahkan untuk voice note ini dan bisa dikirimkan di grup ya, dan anak akan mengecek. Bismillah. Sambil diberikan ini ya ya, sama nama gitu ya, ini. Baik. Barakallahu fikum. Ini selesai kosakata kita. Nah, kita belum masuk ke pembelajaran. Ini adalah yang anak katakan tadi adalah hiwar. Hiwar adalah percakapan ya. Ini pelajaran darsul awalnya. Darsul awal, pelajaran pertamanya adalah ini. Baik, kita mungkin masuk sedikit ya, nggak apa-apa. Ya, nanti insya Allah akan Ana lanjutkan di pertemuan besok hari. Baik, bismillah. Kama hiyal ada ya. Tafadhali, mendengar dan jangan diulangi. Nah, baca ya. Khawlah. Assalamualaikum. Khadijah. Waalaikumsalam. Khawlah. Ismi Khawlah. Masmuki Khadijah. Ismi Khadijah. Masya Allah. Marratan ukhra ya. Anak ulangi sekali lagi. Tafadhali, mendengar dan jangan diulangi. Khawlah. Assalamualaikum. Khadijah. Waalaikumsalam. Khawlah. Ismi Khawlah. Masmuki. Ismi Khawlah. Masmuki Khadijah. Ismi Khadijah. Ismi Khadijah. Baik ya. Tafadhali al-an tafadhali ibda'i ya, dengan mengulangi. Ana baca, semuanya tafadhali ibda'i, mengulangi setelah. Khawlah. Assalamualaikum. Khawlah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Khadijah. Waalaikumsalam.
Khadijah. Waalaikumsalam. Khawla. Ismi Khawla. Khawla. Masmuki. Khadijah. Ismi Khadijah. Khadijah. Masya Allah ya. Baik, ya, Masya Allah. Sekarang ya, ana Khawla, semuanya Khadijah. Ana Khawla, Khadijah. Baik ya ya. Tafadhali ibdaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawla. Masmuki. Ismi Khadijah. Sekarang al-an kita gantian ya. Semuanya Khawla, ana Khadijah. Ya. Tafadhali Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawla. Masmuki. Ismi Khadijah. Ya, Masya Allah ya. Mumtazah. Nah, alhamdulillah ya dalam membacanya. Nah, kira-kira ada yang sudah pernah belajar tentang ini atau ada yang tahu artinya? Belum ada. Kalau Assalamualaikum, Waalaikumsalam jelas ya. Nah, ini gambar mengibaratkan tentang perkenalan. Ya, perkenalan pasti pertama kali perkenalan itu adalah siapa? Nama kamu. Ini dia. Siapa nama kamu? Jadi hiwar ini Assalamualaikum ya udahlah ya, semuanya pasti tahu. Masalah kalau kita nggak tahu ini ada yang belum tahu arti Assalamualaikum, seorang nah ini kita udah tahu ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nah, sekarang ismi Khawla. Khawla ini nama orang Arab ya, nama akhwat Arab namanya Khawla dan Khadijah ya, Masya Ummul Mukminin ya. Istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rahmatan wasi'ah. Nah, Khawla sama Khadijah ya. Waalaikumsalam. Kata Khawla, ismi Khawla. Nah, sekarang pertanyaan Ustaz Ikram, ma makna ismi? Ada yang tahu apa arti ismi? Nama saya. Nama saya ya. Ismi itu nama saya. Nama saya Khawla. Jadi orang Arab itu ya, ini ya, kita belajar bahasa Arab di Ana, kita bukan sekedar belajar bahasa saja, tapi anak yang akan mengajar ilmu, kita belajar budaya orang Arab. Jadi orang Arab itu mereka punya budaya yang pertama adalah sebelum perkenalan itu mereka mengenalkan nama mereka dulu. Jadi nanti kalau ketemu sama syekh atau syekhah ya, kita perkenalkan nama kita dulu ya. Ismi Ikram ya. Ismi apa siapa di sini yang lupa. Ismi ya Lisi masalah. Ismi Arlita, ismi Eka, ismi Tuti, ismi Novita. Begitu kita perkenalkan nama kita terlebih dulu. Ini budayanya orang-orang Arab ya sebelum kita bertanya. Kalau orang Indonesia mah beda. Orang Indonesia nama kamu siapa? Atau kalau bahasa kamu nama lu siapa sih gitu. Ya begitu ya. Jadi terlihat Masya Allah ya ini bahasa yang sangat indah. Bahasa itu sangat indah. Disinilah kita belajar budaya orang Arab dan kesopanan orang Arab. Jadi sopannya orang Arab itu mereka perkenalkan diri terlebih dahulu. Ismi Ikram, nama saya dulu, kemudian ya anak tanya nama antum. Nah seperti itu. Bisa dipahami Insya Allah. Insya Allah ya. Jadi sekarang ya kalau kita ini ismi siapa di sini? Afrida, ismi Fitri, ismi Yani ya. Ismi Yanti, ismi Ismiha, ismi Ismi. Nah sekarang Ismi udah tahu ya arti Ismi ya. Ismi artinya namaku, ya namaku, nama saya. Ismi Khawla. Kemudian setelah dia perkenalkan diri dia bertanya, Mas Muki. Nah kira-kira ada yang tahu arti Mas Muki? Siapa namamu ya? Ingat ya kita belajar sekarang tentang cewek. Jadi untuk akhwat kita gunakan Mas Muki. Ya, ada perbedaan tadi Ingat ada perbedaan ya. Untuk ikhwan dan akhwat di bahasa Arab itu berbeda.
Anak ulangi lagi umnya, di ikhwan dan akhwat untuk bahasa Arab itu perbedaannya sangat jelas. Ya, kayak tadi ya kita telah pelajari kalau untuk ikhwan tafadhol, untuk akhwat tafadholi. Sama juga ya. Di sini untuk sekarang kita belajar untuk akhwat. Nanti kita akan belajar untuk ikhwan seperti apa agar kita bisa membedakan. Nah, jadi untuk akhwat kita gunakan masmuki, ada kinya. Masmuki, kita ingin bertanya siapa nama kamu. Nah, ismi Khadijah, namaku Khadijah. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan 2 menit lagi, 3 menit lagi pelajaran kita selesai. Satu pelajaran. Ada pertanyaan? Hal min soal? Nggak ada ya? Baik. Ana ingin sampaikan di sini ya terkait dengan ini. Banyak kesalahan-kesalahan orang Indonesia tentang perkenalan, khususnya di sini. Apalagi yang paling pertama ini. Ini bahaya ini ya. Dan sering anak dengar itu dari ibu-ibu biasanya. Kira-kira ya, salam itu seperti apa? Ada yang anak dengar ibu anak sendiri ya, Masya Allah, ibu anak itu kalau datang ke rumah orang ya, Assalamualaikum. Nah, itu salah. Ada tambahan wawunya. Ya ingat tadi anak tambahkannya Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah ini kalau kita tambahkan Assalamualaikum Ummu Ummu Novita, Assalamualaikum Ummu Ismi, Assalamualaikum. Nah ini salah ya, jangan sampai ya, alhamdulillah kalau kita belum belajar apa-apa, tapi sekarang kita belajar Assalamualaikum. Fahimtunna bisa dipahami? Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah ya. Nah kemudian menjawab salam juga banyak kesalahan orang Indonesia ya. Waalaikumsalam. Ingat ada huruf doma, ketika menjawab salam itu harus disambung. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, karena kebanyakan orang Indonesia itu waalaikumsalam. Waalaikum ini dikasih sukun. Jadi waalaikumsalam. Nah, itu bukan begitu. Jadi kita sambung. Waalaikumsalam. Begitu ya. Karena dalam buku bacaan tajwid ini harus disambung ya. Waalaikumsalam dan bukan waalaikumsalam. Muskilahnya masalahnya ada ibu-ibu yang sudah berikan sukun. Terus dia tambahkan lagi di panjang di sini biasanya ya. Waalaikumsalam. Ustaz Ikrama. Waalaikumsalam. Sudah salah di sini, salah lagi di salam. Artinya berantakan karena bahasa Arab itu. Ya, kalau kita salah satu huruf saja itu bahaya. Bahkan salah makhraj itu bahaya. Kita akan belajar. Bahaya. Nanti kita akan belajar. Insya Allah bisa dipahami Insya Allah. Insya Allah. Yang pertama tadi, jangan sampai kita menjawab beri salam Assalamualaikum. Yang kedua harus disambung Waalaikumsalam dan bukan Waalaikumsalam ya. Yang ketiga bahwa budaya orang Arab ya, sebelum memperkenalkan diri dia memperkenalkan diri duluan. Ismi Khawla, Masmuki ya, Masya Allah ini bentuk kesopanan. Nah, alhamdulillah pelajaran kita hari ini selesai. Taib Afwan bisa ulangi setelah Anda baca ya. Tafadhali ibda'iyah. Bismillah. Sekali lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ismi Khawla. Ismi Khawla. Masmuki. Ismi Khadijah. Ismi Khadijah. Hai, Masya Allah sudah lewat ya 7 menit. Afwan ya, ambil waktu 7 menit semuanya ya. Nanti pekan selanjutnya kita fokus ke sini dulu ya, karena akan Ana jelaskan ya. Dari ungkapan ini ada kosakatanya seperti mas muka ya, lihat di sini ya. Mas muka ini asal katanya dari asal katanya dari ma. Ma itu artinya apa? Ya, ismuk masmuki ya. Ma ini artinya apa? Sedangkan ismuki ini 2 kata, 2 kosakata yang terdiri dari ismun. Ismun ya, jamaknya asma. Nanti insya Allah kita akan pelajari ya di besok hari. Ya, asalnya ismun ditambah ki menjadi ismuki. Ismun ini artinya nama. Ya, ki ini adalah artinya kamu perempuan. Jadi ismuki nama kamu perempuan. Ismuki digabung. Biasa kalau kita dengar ya ada yang dikatakan ismul madrasah. Al madrasah sekolah.
ismul madrasah artinya nama sekolah, begitu. Nah, dan lain-lain. Baik mungkin ini dari Ana ya. Insya Allah pekan depan besok kita meroja ini sambil anak ngetes ya, nanti satu persatu baca ya, dan kita akan mengambil materi baru yang akan Ana share mungkin 2 hari atau 3 hari sebelumnya agar semuanya print. Baik, ini mungkin dari Ana semuanya. Afwan, Ana telah mengambil waktu 10 menit. Ada pertanyaan tentang pelajaran hari ini? Cukup ya, insya Allah ya. Alhamdulillah ya. Ana ucapkan ya syukron, jazakumullah khair ya. Semoga tetap istiqomah belajarnya dan biidznillah ta'ala ya Allah. Ini adalah tabungan kita untuk di hari akhir nanti. Nakhtatim bidu'a kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Afwan, mana lupa ya. Afwan nih kalau Ana salah kata ya, Afwan ya, kalau Ana salah kata tolong dimaafkan ya, karena belajar ya biasa terbawa dengan siswa ya, kalau Ana mengajar ternyata ibu-ibu, Afwan, Ana mohon maaf. Taib ini mungkin Ana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Wabarakatuh. Afwan. Syukran Ustaz. Afwan, Masya Allah. Tetap semangat ya, semoga istiqomah. Masya Allah. Insya Allah. Izin live ya. Baik izin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.